sejumlah jalur penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi menjadi jalur yang dari tahun ke tahun kerap menimbulkan perdebatan dan ketidakpuasan. Seperti berita yang viral di PPDB tahun lalu ini. Segini 50, 59 beda dikit doang, tadi sekitar segini. Oh gitu. Kesal lantaran adiknya tak lolos verifikasi sistem zonasi, seorang pria melakukan aksi protes dengan cara mengukur jarak rumah ke sekolah. Yang paling sering terjadi adalah siswa tidak diterima di sistem zonasi, padahal orang tuanya merasa jarak dari rumah ke sekolah hanya beberapa langkah saja. Nah, di Jakarta, sistem zonasi tidak menggunakan indikator radius atau jarak antara rumah dengan sekolah, melainkan menggunakan sistem zona atau wilayah yang dibagi ke dalam 3, yaitu zona prioritas ke-1, kedua, dan juga ketiga. Nah, seperti apa ya teknisnya? Untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bapak Sabto Riyadi dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Seperti apa sih teknis sistem zonasi dalam PPDB Jakarta tahun 2024? Untuk DKI Jakarta, kita tidak menggunakan semata jarak untuk menentukan zonasi. Tapi kita menggunakan namanya zona RT dan RW, di mana siswa itu berada tinggal di RT sekolah tersebut. Untuk lebih jelasnya barangkali dapat saya sampaikan seperti sebagai berikut. Misalnya ini ada sekolah berada di dalam RT 5. RT 5 secara peta di Jakarta 1 berbentuk geografisnya seperti ini. Maka seluruh warga yang tinggal di RT 5, maka kami pastikan adalah punya hak mengikuti zona prioritas pertama. Selain CPDB yang tinggal di RT 5 ini, maka prioritas 1 juga diberikan kepada warga atau CPDB yang tinggalnya bersinggungan langsung atau bersentuhan dengan RT 5 ini. Sebagai contoh, RT 9 berdampingan atau bersentuhan dengan RT 5. Maka RT 9 ini punya hak sebagai zona prioritas pertama. Oke, jadi ketika jaraknya pun misalkan lebih dari 5 kilo, ketika masih ada di zona ini, artinya masih tetap masuk prioritas 1 ya Pak? Betul. Mungkin sebagai ilustrasi, anggap saja ada warga yang tinggal di sekitar sini nih, di RT 004. Secara hitungan jarak lebih dekat jaraknya dari sekolah. Namun ada siswa yang tinggalnya di RT 8 paling ujung sini nih. Antara ini dan ini jaraknya jauh lebih besar daripada ini. Tapi tetap saja yang di sini walaupun dekat, karena tidak bersentuhan dengan RT 05 atau yang bersentuhan dengan RT 05 ini, maka ini dianggap prioritas 2. Yang walaupun jauh karena dia bersinggungan, maka dia dianggap prioritas pertama. Jadi ini yang bersentuhan dengan RT 5 atau yang tinggal di RT 5 adalah prioritas 1. Sedangkan sisanya yang bersentuhan dengan RT yang bersinggungan dengan RT 5 ini dianggap sebagai prioritas 2. Sisanya yang satu keluarga adalah disebut dengan prioritas ketiga. Pak, bagaimana jika dalam 2 kategori prioritas ini kuotanya sudah melebihi? Artinya peminatnya lebih banyak daripada kuota yang ada. Nanti sistem seleksinya akan seperti apa? Apabila peminatnya melebihi kuota atau daya tampung, maka seleksinya yang pertama diurutkan berdasarkan usia dari tertua sampai ke termuda. Kemudian yang kedua, pilihan sekolah. Dan yang ketiga, waktu mendaftar yang tercatat di sistem komputer. Jadi jelas ya, indikatornya bukan semata jarak, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. PPDB jalur zonasi memiliki kuota paling besar yaitu 50%, sementara sisanya dibagi ke jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan lainnya. Pemilihan sekolah jalur zonasi Jakarta untuk jenjang SMP dan SMA di Jakarta akan dimulai tanggal 24 sampai 26 Juni 2024 mendatang. Mardika Utama, Wahyu Ramadan, Jakarta.